Oke. Nah, sekarang kita masuk ya teman-teman ya, kita melihat cakupan yang lebih luas lagi ya, yaitu tentang distribusi BP ya. Ini sengaja saya buat materinya karena banyak di antara kita yang mungkin baru bergabung ya, baru berapa bulan gitu ya. Saya tunjukkan nih flow-nya seperti apa dan di mana letak barokahnya dan betapa besar barokahnya. Kita lihat gitu ya. Jadi ini BP ya, ini dari Inggris gitu ya. Boleh tayangkan slide-nya. Ada petani lebah di sana yang bekerja ya, terus juga ada orang-orang pabrik juga gitu ya, boleh sebut buruh gitu ya, yang bekerja di sana gitu ya. Terus diimpor ya, ada importernya ya, saya dibantu oleh teman saya gitu ya. Terus ada pemegang merek yaitu saya ya, distributor besar ya, sebagian mitra-mitra, ada lagi distributor medium, agent, terus reseller teman-teman. Nah, dari petani lebah aja itu yang bekerja, Masya Allah, orangnya banyak sekali. Di pabrik sana ya itu ratusan orang. Begitu sampai di Indonesia, saya olah gitu ya, dengan packaging berbeda gitu ya, karena di sana kan dari gentong-gentong gitu ya, gentong isinya masih banyak gitu ya, oh kayak ya gentong lah, benar-benar gentong gitu ya, warna hitam gitu. Nah di sini kita masukkan ke botol-botol kecil ya, kemudian ada kemasannya. Nah di sini aja ya itu orang yang bekerja hampir 100 orang ya, di bagian pabrik itu hampir 100 orang. Saya di manajemen pusat itu hampir 20 orang. Ya. Jadi bayangkan teman-teman ya, yang mencari makan itu banyak sekali gitu. Rantainya tuh banyak gitu. Ya, dari pihak produksi sampai distribusi. Termasuk siapa? Teman-teman sekarang. Ada ribuan orang ini. Ya kan, distributor besar, menengah gitu ya, sampai ke agent, sampai ke reseller itu ada ribuan orang alhamdulillah. Ya. Nah, kebayang ya dalam satu rantai ini, ya, dalam satu rantai ini ternyata ada satu orang ya, anggaplah distributor gitu. Yang ternyata memang dia solehnya luar biasa ya kan? Nah, berkahnya itu insya Allah ya kena ke semuanya, ya ngefek pada semuanya insya Allah, ya. Jadi dari sini aja sudah dapat satu keberkahan apa itu? Yaitu banyak orang yang cari makan di sini, ya alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian juga eh, ternyata kalau di dalamnya ada satu yang sangat-sangat soleh, itu efeknya bisa kemana-mana. Boleh nggak akhirnya balik ke saya? Ya, jadi bagi yang baru tahu gitu ya, ini berasal dari Inggris gitu ya. Propolis kita berasal dari Inggris teman-teman ya, dan sudah FDA ya, FDA Amerika ngecek ya, propolisnya dari Inggris, dicek alhamdulillah certified, alhamdulillah ya kita masuk dalam FDA ya. FDA itu artinya memang dari segi standar mutu beda lah gitu ya. Jadi kalau suplemen mau masuk Amerika itu dia harus FDA, kalau nggak bisa ya. Nah menariknya kalau bisa dapat FDA bisa masuk ke berbagai macam negara, lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Karena memang standar paling tinggi teman-teman. Nah kita ini sudah FDA, alhamdulillah. Konsumen kalau belum ngerti, dibikin ngerti dia. Ya, ini bedanya kita sama yang lain. Apa buktinya ini bermutu? Ah, jelasin ini FDA. Ya, jadi di Inggris sana ya peternak lebahnya itu bisa ratusan orang, di pabriknya juga ratusan orang. Masuk ke Indonesia itu yang bekerja juga hampir 100 orang di pabriknya. Ya, di pihak manajemennya hampir 20 orang. Terus mitra-mitra juga ada ribuan orang teman-teman. Bayangkan ya, dari satu British Propolis, saya belum ngomong Belgia, saya belum ngomong Brexit. Dari satu British Propolis ya, betapa banyak orang yang alhamdulillah ya ternafkahi ya, atau bahasa kasarnya cari makan di sini, termasuk saya. Ya, alhamdulillah dapat uang masuk dari sini. Namanya Puma, lihat nih baju saya ini. Puma itu singkatan, pokoknya uang masuk, ya kan? Nah, kalau Adidas apa Mas Ibo? Adidas itu all day I dream about success, ya kan? Nah, tiap hari aku mikirin soal sukses. Atau all day I dream about sales, ya tiap hari aku mikir jualan. Nah, itu dia. Jadi silakan aja, apa aja gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, itu aja udah barokah luar biasa. Belum lagi kalau ternyata saya bilang tadi, satu ini ada hafiz, satu ini ada orang yang sangat soleh, satu orang ini ada yang memang disenengin sama Allah gitu. Nah itu berkah juga nempel kemana-mana semua. Dan distribusi ini memang ya konvensional banget teman-teman, sangat-sangat biasa. Kita tidak sama dengan multi level, ya. Orang jualan otomotif, bahan bangunan, makanan, pakaian, gitu ya. Caranya seperti ini. Mau jual kurma ya caranya seperti ini, sama persis itu. Ada distributor besar, ya dipecah lagi ke distributor menengah ke agent dan seterusnya dan seterusnya. Ya, alhamdulillah guru-guru di BP ya itu banyak yang memantau langsung ya bagaimana sistem penjualan di BP ya dari rantai distribusinya sampai yang misalnya pecahan-pecahannya itu ya 3 botol 5 botol itu semuanya gitu ya termasuk juga soal hadiahnya semuanya. Contoh ya saya udah jelaskan langsung kepada Buya Yahya ya guru kita alhamdulillah gitu ya, kepada Dr. Said Kutub ya, kepada UAS ya Ustaz Abdul Somad, kepada Khial Khalil
Ya, Kiai Kholil itu salah satu ketua MUI teman-teman, dan seorang S3 juga. Mbak Oki Sana Dewi, bahkan Mbak Oki Sana Dewi juga menjalankan bisnis ini sampai hari ini, alhamdulillah teman-teman ya, cari mitra juga, kelola mitra juga, kadang-kadang belusukan juga, ya kan, mengadakan pembinaan juga buat mitra, ya, dan beliau S3 teman-teman. Nah, terus kayak Dokter Yusuf Sidik juga ya, Dokter Yusuf Sidik itu S3 juga ya, kakak kelasnya UAS gitu ya, guru saya juga langsung, udah sekian tahun saya ikut beliau, belajar sama beliau, beliau juga S3, terus juga Dokter Amin Faisal, S3 juga teman-teman. Oke. Terus juga UMFA atau Ustaz Farul Rozi, beliau kandidat S3 teman-teman. Jadi yang saya sebutin tadi itu teman-teman, itu S3 semuanya. Buya Yahya, Kiai Kholil Nafis, Dr. Said Kutub, ya. Dr. Said Kutub itu bahkan S3 dan S2-nya 2. Oke. Nah, Mbak Oki Sana Dewi doktor dan kandidat profesor beliau. Oke. Ini nggak main-main semua ini. Beliau memantau BP, sistem BP, distribusi BP, termasuk boros-borosnya semua gitu ya. Nah, alhamdulillah, kalau ada keraguan di BP, otomatis beliau pasti akan menolak, pasti juga akan memberikan kritik pada saya, atau berlepas tangan dari BP. Nggak mau di BP lagi, teman-teman. Ya. Tapi dari itu semua tuh ya, saya bilang tadi dari Bu Yahya, beliau doktor, teman-teman. Bu Yahya itu PhD. Oke. Bu Yahya, Dr. Said Kutub, Kiai Kholil, ya, terus sampai UAS, Mbak Oki, Dr. Yusuf Sidik, ya, sampai Dr. Mefesol, itu doktor semuanya, S3 semuanya. Kalau Ustaz Farul Rozi itu kandidat doktor. Ya. Ada lagi Ustadz Zul, ya, Zulkifli, ya, atau Usma, itu beliau bersama keluarga menjalankan BP juga. Beliau terkenal sangat-sangat tegas, teman-teman ya. Tapi alhamdulillah setelah dia bedah, beliau sampaikan sendiri, demi Allah teman-teman ya, pas datang ke rumah saya, dia bilang ya, sistem BP seperti apa? Ini sistemnya bagus banget. Ini Islami banget ya. Jadi bagaimana jelas, alur itu jelas banget. Nggak ada macam-macam gitu ya, ngikutin jalurnya, ikutin alurnya gitu ya. Nah, kalau jual lebih banyak, dapat hasil lebih banyak, udah selesai, simpel banget. Ya, itu beliau nyampaikan langsung, datang ke rumah bersama istri. Ya, datang ke rumah saya, alhamdulillah. Ya, dan banyak lagi guru-guru yang lainnya, termasuk juga Ustadz Abi Maki bersama Umi Maki, sampai hari ini juga menjalankan BP. Beliau tamatan Mekah, teman-teman. Beliau juga keturunan Kiai, ya kan? Dari leluhurnya sudah megang pesantren sampai hari ini. Ya, nah itu juga beliau menjalankan BP. Termasuk juga Teh Meda Sefira, beliau S2, teman-teman. Ya, termasuk juga Syekh Muhammad, beliau besar ya di Madinah, belajar di Madinah, teman-teman. Jadi insya Allah ya, di BP ini full manfaat, mudah-mudahan juga full barokah insya Allah. Kalau barokah yang pasti saya nggak tahu, tapi dari penjelasan ini semua ya kita bisa menduga ya, prasangka baik insya Allah ini full barokah. Terus kita lihat lagi teman-teman ya, misal nih ya, ada toko besar, ada toko kecil, ini bisnis di luar sana ya, misalnya dia jual sabun gitu. Nah toko kecil ini dia beli 40 botol sabun, ya, beli dari toko besar. Apakah dia dapat diskon? Dia dapat diskon. Tapi pertanyaan saya, dia dapat pembinaan nggak? Kira-kira dapat pembinaan nggak? Nanti pas dia tanya sama toko besar, Pak, saya dapat pembinaan nggak? Hah? Pembina? Emang pramuka apa? Pakai pembina-pembina sekarang nih begitu. Nggak ada pembinaan di sini kata dia, ya kan? Jadi beli putus udah selesai, ya kan? Beli putus udah selesai, gitu. Nah, terus juga kalau misalnya konsumen ya beli 10 botol dan dia rutin beli teman-teman, rutin beli udah 3 tahun 4 tahun. Kalau konsumen dapat diskon nggak beli sabun gitu? Nggak dapat diskon. Boro-boro dapat pembinaan, ya kan? Boro-boro dapat ekosistem. Nah, kalau di BP beli 3 botol saja dapat pembinaan. Beli 5 botol dapat pembinaan, 10 botol apalagi. Tapi botol dengan isinya, teman-teman, ya kan? Nah, kalau nggak ada isinya itu namanya pemulung, bukan pengusaha itu, ya kan? Nah, jadi 3 botol aja dapat pembinaan. Nah, saya melihat kan, terutama ya kayak Mr. Joe sampaikan tadi, mitra-mitra pemula ya, agent dan agent plus ya, itu masih coba-coba kan gitu ya caranya. Satu hal yang saya sarankan buat teman-teman ya, saya ingatkan kembali, yang namanya agent, agent plus itu perbanyak penawaran. Bahkan saya bilang baca buku juga jangan banyak. Boleh baca buku, ya kan? Nah, tapi jangan banyak-banyak. Jangan tiap hari baca buku terus. Kapan penawarannya? Ya kan? Kapan penawarannya coba? Hari ini baca John Maxwell sampai 2 hari. Besok Stephen Covey. Besok lanjut lagi dengan Carnegie. Lanjut lagi apa? Oh, kapan penawarannya? Ya, jadi baca bukunya sedikit aja, misalnya 7 aja rezeki ya. Bisa udah banyaknya penawaran, selesai. Nanti ada waktunya, teman-teman. Ya, ada waktunya. Jadi bukan kita tidak menghargai ilmu, justru di BP kita sangat menghargai ilmu. Ya, tapi kita mengalokasikan waktu ya, namanya bisnis harus menghasilkan, harus cepat menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, kalau nggak ada uang masuk, teman-teman, itu langsung kita semangat itu drop. Betul Pak, betul.
ya kan? Tapi begitu ada uang masuk, semangat naik lagi. Makanya penting apa? Ada uang masuk. Nih, pokoknya uang masuk, ya kan? Kalau ada uang masuk, semangat otomatis, ya kan? Memang uang tidak bisa bikin bahagia katanya. Tapi begitu ada bukti transfer masuk, muka kita cengengesan, ya enggak? Nah, betul apa betul ini? Nah, nggak apa-apa, boleh kok uang kita untuk nafkah keluarga. Itu ya barokah insya Allah. Ya. Itu Nabi mengatakan, kalau ada orang bekerja untuk mencukupi dirinya, dia jihad fisabilillah. Kalau dia untuk mencukupi keluarganya, dia jihad fisabilillah. Kalau dia kumpulkan uang, ya dia kasih ke orang tuanya, itu jihad fisabilillah. Jihad semua teman-teman. Masa nggak boleh? Nah, kan enak nih jihad sambil cengengesan. Kan bagus ya nggak? Maka saya mengatakan jualan itu ibadah yang sangat menyenangkan. Kenapa? Selesai ibadah dapat duit, ya kan? Nah, itu selesai ibadah langsung dapat duit. Ya penawaran, 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 closing. Nah, itu kan ibadah semua. Begitu closing, uang masuk, ya kan? Jadi selesai ibadah langsung dapat duit. Alhamdulillah, keren banget ya.